Sekarang ini banyak sekali kasus-kasus yang diawali adanya penyakit mental. Penyakit mental itu apa sih maksudnya? Gila. Iya, depresi, stres. Iya. Kolak. Adakah sejarahnya pada zaman Rasulullah hal-hal seperti itu? Ada. Min zaman. Ya, sejarah orang-orang stres itu ya sebetulnya di antara asbabnya Rasul diutus itu ya karena sudah terjangkit masyarakat, terjangkit penyakit mental. Siapa yang bilang bahwa masyarakat jahiliyah itu setelah menguburkan anak perempuannya hidup-hidup, emang mereka biasa-biasa saja? Enggak. Mental mereka itu rusak karena berlawanan dengan fitrahnya sebagai orang tua. Hanya karena merasa malu punya anak perempuan yang dianggap hina, tidak berdaya dan tidak bermanfaat. Dan itu dirasakan oleh Sayyidina Umar. Sebenarnya sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar itu sudah rusak mentalnya. Apalagi setelah masuk Islam selalu nangis setiap ingat anaknya. Masih terbayang tangannya yang hidup itu dipegang, ditekan ke tanah, ke dalam dikubur dan diinjak. Ya. Tapi karena dikuat oleh Rasulullah SAW setelah beriman, ya, beliau yang menguatkan Sayyidina Umar itu adalah Rasulullah. Ya, yang menguatkan beliau dalam keislaman itulah sahabatnya, itu Rasulullah SAW, sekaligus gurunya dan sekaligus juga sebagai menantunya. Ya kan? Jadi penyakit mental di zaman sekarang mungkin di zaman dulu bisa lebih dahsyat penyakit mentalnya. Ya. Pertanyaannya, kenapa ada penyakit mental? Karena sudah tidak ada iman. Kuncinya itu. Ya, kuncinya itu. Apalagi di zaman Rasulullah SAW disebut sampai muncul kalimat jahiliyah itu begitu. Ya. Dan sekarang kejahiliah itu muncul tapi kemudian tidak diidentifikasikan sebagai zaman jahiliyah sekarang ini. Adakah sejarahnya pada zaman Rasulullah? Ya, kalau sejarah sebenarnya Abu Jahal, Abu Lahab itu orang-orang yang sakit mental semua itu. Iya kan? Iya. Sakit mental semua. Sebutin penjahat-penjahatnya siapa? Penjahat-penjahat di zaman itu. Ya minimal yang tokohnya dua itulah ya, Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu orang-orang yang sakit mental semua, rusak mentalnya. Apalagi di zaman itu juga pernikahan gak jelas nasabnya kemana. Kayaknya udah pada sakit mental semua zaman jahiliyah. Jadi kalau ditanyakan ada nggak di zaman Rasulullah SAW, banyak. Makanya Rasulullah diutus itu untuk menyembuhkan sakit-sakit mental. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sekarang ini banyak sakit mental gitu. Yang stres banyak stresnya. Iya, karena dalam dirinya tidak bersemayam atau imannya tipis. Ada iman tapi mungkin tipis. Ya. Ini teh dua soal apa gimana? Dan wajarkah jika ada seseorang yang terkena musibah akibat penyakit mentalnya mendapat komentar atau masukan dari orang lain bahwa imannya lemah? Ini udah ada dia nih, dan perlu kembali bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada kajian-kajian atau riset penelitian dari sisi mentality manusia saja, tapi harus dari sisi spiritualnya. Ya, karena ketika spiritualnya kuat, maka psikologis seseorang itu semakin kokoh. Ya, yang tadi lah, lihat Al-Khansa ketika mendengar satu anaknya wafat, ya, kemudian berangkatlah anak berikutnya, wafat lagi, anak berikutnya wafat lagi. Setelah habis semuanya, kan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud terima kasih Allah,
telah menjadikan keluargaku ahli surga. Ya, syahid semuanya. Itu kan dari mana itu? Itu dari mental spiritual, keimanan. Ya. Tapi bagi orang yang tidak punya iman, jangankan kehilangan suami dan anak-anaknya, kehilangan satu anak saja dia nggak kuat. Itu harus disiapkan tuh. Abi selalu ngomong ke semuanya, bunda, anak-anak, kalau kalian ngobrol tuh, ya, kita ini harus siap, ya, dalam kondisi apapun sewaktu-waktu salah satu dari kita akan Allah ambil. Harus siap mental kita. Ya, anak yang sudah kita sayangi besar tumbuh dengan kita, Allah ambil, siap tidak? Ya, harus siap. Harus siap. Makanya jangan selalu melulu punya anggapan bahwa kita itu akan terus bersama. Tapi harus dipersiapkan bahwa suatu saat kita akan berpisah. Yang harus kita perjuangkan itu adalah kebersamaan kita nanti yang abadi. Jangan memperjuangkan kebersamaan kita yang sekarang. Ya, udahlah, ngapain jauh-jauh ke Mesir ngumpul sama keluarga tiap hari. Ya, ngapain anak pesantren itu kumpul di sini setiap hari ketemu. Ya, tapi anak menjadi tidak punya ilmu. Ya kan? Anak menjadi tidak mandiri. Anak menjadi tidak tahu perjuangan. Anak menjadi tidak tahu bagaimana rasanya pahit jauh dari orang tua. Ya. Kalau sudah begitu, kumpul terus setiap hari dengan kita, tapi pergaulan juga tidak terpantau. Ya, anak mau apa diikutin terus, hayang HP, hayang motor, hayang mobil, hayang diikutin terus. Ya, kira-kira itu membahagiakan bukan? Bahagia saat ini, tapi nanti di akhirat wallahu a'lam bagaimana pertanggungjawabannya. Ya. Nah, itu yang dipupuk itu ada tadi ya. Ternyata ma'rifatullah itu harus ditanamkan dalam diri kita supaya kita siap. Karena ma'rifatullah itu adalah diantaranya kita menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapang dada. Ya, awas dalam kondisi apapun dia tidak boleh merasa tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kuat dalam kondisi apapun. Antum yang sudah berkeluarga harus saling menguatkan. Ya, saling menyayangi karena sedang dalam kecukupan. Bagaimana kalau Allah uji dengan serba kekurangan? Apakah ada masih saling memperhatikan dan saling menyayangi itu? Kalau Allah uji sampai ke titik itu, maka disitulah ujian yang sesungguhnya. Jangan antum adem ayam rukun-rukun saja karena semuanya masih Allah cukupi. Atau bisa jadi kecukupan itu juga adalah ujian. Allah berikan sebakul, minta 2 bakul, pengen 3 bakul, pengen berbakul-bakul. Allah kasih 1 gudang, pengen bergudang-gudang. Berarti harta itu banyak juga ujian juga bagi kerukunan rumah tangga. Maka kalau konsepnya ma'rifatullah adalah saling menguatkan konsep tauhidnya, ya, akidahnya, akhlaknya, ya, tazkiyatun nafsnya, bagaimana qanaah, bagaimana tawakal, bagaimana menerima, bagaimana kepasrahan kepada Allah, bagaimana menghadapi ujian, saat bahagia, saat celaka, saat mendapatkan musibah harus seperti apa. Di situ harus saling menguatkan tuh. Ya maaf kalau masih bujangan, masih gadis, yang menguatkan diri sendiri.